Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini marilah kita mencoba mengkaji kenapa ada mazhab di dalam fikih Islam. Sedangkan kita tahu bahwasanya Al-Quran adalah satu kitab suci yang menjadi panduan, yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kita beragama, dalam kehidupan kita bersosial dengan masyarakat. Tetapi kenapa harus terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang Al-Quran tersebut? Kemudian juga kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul yang menjadi uswah, yang menjadi contoh bagi kita dalam kehidupan ini. Juga memunculkan sebuah pertanyaan, kenapa dari seorang rasul, dari seorang yang dijadikan panutan, kita dapat berbeda pendapat, kita berbeda amalan dalam mengamalkan apa-apa yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang diri. Ini merupakan kajian daripada fikih muqaranah atau fikih perbandingan madhab, atau juga menjadi kewenangan atau lapangan daripada pembahasan usul fikih perbandingan. Al-Quran sebagaimana kita pahami, sebagaimana kita yakini, adalah satu kitab suci yang memerlukan pemahaman dari para ilmuwan, dari para ulama tentang apa yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Jadi tidak memadai hanya sekedar membaca, hanya sekedar menghafal daripada Al-Quran. Tetapi lebih jauh dari situ, kita harus berupaya bagi mereka-mereka yang mampu, bagi mereka-mereka yang menuntut ilmu, harus berupaya terus memahami Al-Quran tersebut sesuai dengan masa, sesuai dengan zaman ketika kapan Al-Quran itu diturunkan. Kemudian Al-Quran itu juga harus dipahami ketika kapan para kaum muslimin, semua orang memahami Al-Quran tersebut. Apakah Al-Quran itu dipahami pada masa sahabat, pada masa tabi'in, pada masa tabi'in, atau sampai sekarang pada zaman modern seperti kita pahami atau kita alami sekarang ini? Jadi kemampuan kita, ilmu yang kita miliki, apakah ia ilmu yang berhubungan dengan ilmu alam, ilmu kemasyarakatan? Ilmu-ilmu itulah yang kita gunakan sebagai alat di dalam memahami Al-Quran. Demikian juga hadis-hadis Rasulullah yang dipraktekkan, yang dikerjakan,
yang diucapkan, yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerlukan pemahaman dari kita-kita yang mempunyai ilmu pengetahuan, yang mempunyai ilmu kemasyarakatan. Kita mengharuskan atau kita diharuskan untuk memahami hadis-hadis tersebut. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dialami oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana para sahabat Nabi, di mana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mencari apa-apa saja yang dipahami oleh Rasulullah tentang Al-Qur'an, kemudian dijadikan sebagai hadis, dijadikan sebagai amal dari kaum muslimin pada saat itu. Kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in. Selanjutnya adalah tabi'in. Pada dasarnya kita bisa memahami pemahaman-pemahaman yang dilakukan oleh tabi'in adalah orang yang sesudah tabi'in itu pada dasarnya berasal dari apa-apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, kemudian diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya ketika melaksanakan ibadah, ketika melaksanakan kegiatannya, sering terjadi perbedaan dalam perbuatannya. Sebagai contoh kita bisa kemukakan dan kita bisa mempelajari dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara singkat kita katakan pada kali ini bahwasanya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia salat pernah membaca basmalah dalam salatnya secara jahar. Sehingga para sahabat mengatakan, saya salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca basmalah. Kemudian pada hadis yang lain dari sahabat yang lain mengatakan, saya salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi saya tidak mendengar atau saya tidak mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca basmalah. Ini melahirkan perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Kemudian diikuti oleh mereka-mereka pada masa tabi'in sampai kepada hari ini ada orang-orang yang ketika dia beribadah dia membaca basmalah ketika salatnya secara jahar. Namun ada juga sahabat atau orang-orang sesudah mereka itu melaksanakan basmalah atau membaca basmalahnya secara sir. Bahkan kalau kita baca buku-buku fikih, ada di antara mereka yang sama sekali tidak membaca basmalah di dalam salatnya. Contoh lain bisa kita ungkapkan atau bisa kita kemukakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memahami ayat tentang wudu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat ini dipahami dengan mencontohkan kepada sahabat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah berwudu dalam membasuh anggota wudunya satu-satu kali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kali yang lain membasuh anggota wudunya dua-dua kali.
Di waktu yang lain lagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membasuh anggota wuduknya 3 kali. Ketiga hadis ini adalah sahih. Artinya, perbuatan-perbuatan yang beragam ini dilakukan oleh Rasulullah dan benar dan pernah ini dilakukan. Kalau kita lihat dari hadis atau dari kualitas hadis yang dipahami oleh ulama, sebagaimana saya katakan tadi. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak kasus-kasus atau banyak masalah-masalah, apakah itu berhubungan dengan ibadah, muamalah, dan lain-lainnya, itu yang dikerjakan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Rasulullah itu beragam. Keberagaman yang dikerjakan oleh Rasulullah kemudian itu menjadi amal di kalangan para sahabat. Para sahabat karena menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah, sebagai panutan, sebagai contoh dalam melakukan ibadah, dalam melakukan aktivitas keseharian, di mana sahabat tidak mempermasalahkan keberagaman yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika ada seorang sahabat mengatakan, saya salat di belakang Rasulullah, namun saya tidak mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca basmalah, tidak dipermasalahkan oleh mereka yang salat di belakang Rasulullah, di mana mereka mendengar basmalah dari Rasulullah. Demikian juga dengan yang wudhu seperti yang saya katakan tadi. Para sahabat Rasulullah tidak mempermasalahkan apakah Rasulullah itu membasuh 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut. Kenapa tidak perlu dipermasalahkan? Karena mereka meyakini apa yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah kebenaran. Tidak ada keraguan. Karena Rasulullah adalah orang yang maksum, orang yang tidak berdosa, dan orang yang tidak pernah berkata, tidak pernah berucap, kecuali didasarkan kepada wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini adalah sebuah pedoman bagi sahabat-sahabat, sehingga keberagaman dalam beribadah itu tidak pernah dipermasalahkan sepanjang itu bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberagaman ini terus berlanjut pada masa tabi'in, sesudah sahabat, di mana pada masa tabi'in ini kita tahu bahwasanya para tabi'in adalah orang-orang yang dalam fikih berupaya belajar dari sahabat tentang bagaimana ibadah Rasulullah, bagaimana aktivitas Rasulullah keseharian. Apa yang mereka dengar dari sahabat yang merupakan informasi sahih tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka ikuti sebagaimana sahabat mengikuti. Ini juga berlangsung di kalangan tabi'in tanpa ada permasalahan, tanpa ada kericuhan. Karena sebagaimana dikatakan tadi, bahwasanya tabi'in juga meyakini apa yang berasal dari Rasulullah itu adalah merupakan sebuah kebenaran. Pada masa tabi'in, di sini mulai muncul yang kita sebut sekarang dengan masa mazhab. Ada mazhab yang populer yang kita kenal sampai hari ini. Di antara mazhab tersebut adalah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i,
mazhab Hambali, ada mazhab Zahiri, ada mazhab Zaidi. Ini adalah mazhab-mazhab yang boleh kita katakan sangat populer di telinga kita. Tapi masih banyak sebenarnya mazhab-mazhab selain yang disebutkan tadi. Arti mazhab berasal dari kata-kata zahaba. Zahaba dimaknai di dalam kitab-kitab fikih itu dengan pendapat. Jadi kalau dikatakan zahaba syafi'iyah, umpamanya pengikut-pengikut Syafi'i berpendapat. Zahaba jumhur ulama, umpamanya itu pendapat jumhur ulama. Dalam hal ini arti mazhab adalah isim makan yang mengartikan adalah tempat berpendapat para ulama. Bisa kita sebut juga mazhab adalah pola pikir yang dianut oleh ulama. Mazhab Hanafi adalah pola pikir yang diikuti atau pola pikir yang diamalkan oleh mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i adalah pola pikir yang dianut oleh Syafi'i. Mazhab Zahiri adalah mazhab yang dianut oleh mereka-mereka yang bermazhab dengan mazhab Zahiri, yang diimami oleh Ibnu Hazmin. Ini adalah arti mazhab. Di mana mazhab ini ketika atau bisa kita pahami, mereka ini mencoba menyeragamkan apa yang didapat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mazhab Hanafi beramal dengan apa yang berasal dari Rasulullah, beramal dengan Al-Quran yang merupakan sumber hukum, yang merupakan dalil. Ketika mereka beramal, mereka menganut pola, mempunyai kaedah, mempunyai aturan yang berbeda dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki berbeda dengan pola pikir yang dianut oleh Syafi'i. Mazhab Syafi'i juga berbeda dengan Hambali, dengan Hanafi, dengan Maliki, dan dengan Zahiri. Kendati mereka ini semua kita pahami berbeda dalam mengambil pola, dalam menggunakan pola berpikir, bukan artinya mereka tidak paham dengan pola-pola yang dianut oleh mazhab yang lain. Artinya, mazhab Hanafi atau pengikut-pengikut Hanafi, mereka paham, mereka tahu dalil-dalil, pemahaman-pemahaman yang digunakan oleh mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Zahiri, dan lain-lainnya. Demikian juga mazhab Maliki atau pola pikir yang menganut Maliki, mereka itu paham apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh mazhab-mazhab yang lain seperti Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Demikian juga dengan Syafi'i dan yang lainnya. Mereka paham, mereka tahu, mereka tidak menyalahkan mazhab yang lain. Karena dalam pengetahuan mereka, dalam pemahaman mereka, semua adalah kebenaran. Tapi mazhab sebagaimana yang kami katakan tadi adalah merupakan satu pola yang mereka pilih dalam memahami hukum. Karena menurut mereka boleh jadi kita akan menjadi sulit, akan menjadi susah ketika kita harus beramal dengan keberagaman dalam satu saat.
Mazhab Syafi'i, kita ambil sebuah contoh. Ketika mereka memahami ayat wudhu seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya Syafi'i tahu ada hadis yang dikerjakan atau ada hadis yang berbicara tentang basuhan wudhu itu satu kali, berbicara 2 kali, berbicara 3 kali. Tetapi kemudian Syafi'i memilih basuhan 3 kali menjadi basuhan yang sunat. Basuhan yang 1 menjadi wajib. Artinya ada sebuah penekanan pada satu perbuatan di antara keberagaman itu. Mereka menetapkan 3 kali itu, kalau dalam bahasa kita, lebih bagus. Boleh jadi lebih rata, boleh jadi lebih bersih daripada 1 kali atau 2 kali. Namun mazhab yang lain memilih 1 kali basuhan. Artinya bukan mereka tidak mengatakan 2 kali dan 3 kali itu tidak bagus. Intinya menurut mereka adalah basuhan ketika wudhu itu adalah suci. Anggota wudhu yang kita basuh, muka, tangan, semuanya adalah tujuannya adalah suci. 1 kali artinya adalah rata, adalah bersih. Maka mereka mengatakan bahwasanya 1 itu juga dapat dilakukan sebagai sebuah perbuatan yang merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini melahirkan adanya mazhab karena mereka mempunyai pola, mempunyai satu bentuk pemikiran, dan mereka menetapkan dalam memahami Al-Quran dan hadis, sehingga antara satu mazhab dengan mazhab yang lain terjadi perbedaan. Namun sebagaimana yang saya katakan, perlu kita ingat, di kalangan mereka tidak pernah menganggap bahwasanya pendapat mereka adalah merupakan satu kebenaran yang hakiki. Imam Syafi'i pernah berkata, "Idza shahhal hadis fahuwa madhhabi." Artinya, apabila satu saat, apabila nanti Anda mendapatkan hadis yang lebih sahih dari apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, maka dia mengatakan fahuwa madhhabi. Maka pendapat yang paling sahih itu adalah pendapat Syafi'i sendiri. Artinya dia tidak mengunci apa yang dipahami dari Al-Quran dan hadis itu sebagai satu-satunya sebuah kebenaran. Tetapi mereka atau mazhab Syafi'i menganggap kebenaran yang dia dapat, kebenaran yang dia pahami adalah satu kebenaran di antara kebenaran-kebenaran yang lain. Demikian juga dengan mazhab Hanafi, berpendapat sama. Apabila ada pendapat-pendapat yang lebih bagus, yang mempunyai landasan, yang mempunyai alasan yang lebih kuat, maka mazhab itu berpendapat itu adalah merupakan pendapat atau yang mereka ambil dari semua pendapat yang ada. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan sebuah keharusan terjadinya perbedaan pendapat itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi peluang di dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya,
ada peluang untuk para makhluknya, untuk para ilmuwan, untuk para pengkaji, untuk berbeda pendapat. Seperti yang kami katakan tadi, Rasulullah berbeda dalam memahami ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu sendiri. Kita sebagai muslim mempunyai peluang berbeda dengan apa yang sudah dipahami. Boleh jadi karena disiplin ilmu yang berbeda, sangat boleh jadi juga karena masa yang berbeda. Sehingga kita mempunyai peluang untuk berbeda. Apakah perbedaan di antara sesama kita yang hidup semasa dan sezaman, atau kita juga berbeda dengan ulama-ulama yang dia itu hidup pada masanya. Apakah itu hidup pada masa sahabat, tabi'in, masa madhab, atau masa-masa sesudahnya. Kita punya peluang untuk terjadinya perbedaan pendapat. Sehingga keberagaman itulah yang disebut dengan madhab. Keberagaman pola pikir itu memunculkan yang namanya madhab. Ini menjadi penting untuk landasan kita supaya kita dapat mempelajari, supaya kita dapat mengkaji bahwasanya perbandingan madhab itu penting untuk dipelajari. Perbandingan madhab itu adalah sebuah disiplin ilmu yang mempunyai landasan yang kuat dalam kajian keislaman. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini marilah kita mencoba mengkaji kenapa ada mazhab di dalam fikih Islam. Sedangkan kita tahu bahwasanya Al-Quran adalah satu kitab suci yang menjadi panduan, yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kita beragama, dalam kehidupan kita bersosial dengan masyarakat. Tetapi kenapa harus terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang Al-Quran tersebut? Kemudian juga kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul yang menjadi uswah, yang menjadi contoh bagi kita dalam kehidupan ini. Juga memunculkan sebuah pertanyaan, kenapa dari seorang rasul, dari seorang yang dijadikan panutan, kita dapat berbeda pendapat, kita berbeda amalan dalam mengamalkan apa-apa yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang diri. Ini merupakan kajian daripada fikih muqaranah atau fikih perbandingan madhab, atau juga
menjadi kewenangan atau lapangan daripada pembahasan usul fikih perbandingan. Al-Quran sebagaimana kita pahami, sebagaimana kita yakini, adalah satu kitab suci yang memerlukan pemahaman dari para ilmuwan, dari para ulama tentang apa yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Jadi tidak memadai hanya sekedar membaca, hanya sekedar menghafal daripada Al-Quran. Tetapi lebih jauh dari situ, kita harus berupaya bagi mereka-mereka yang mampu, bagi mereka-mereka yang menuntut ilmu, harus berupaya terus memahami Al-Quran tersebut sesuai dengan masa, sesuai dengan zaman ketika kapan Al-Quran itu diturunkan. Kemudian Al-Quran itu juga harus dipahami ketika kapan para kaum muslimin semua orang memahami Al-Quran tersebut. Apakah Al-Quran itu dipahami pada masa sahabat, pada masa tabi'in, pada masa tabi'in, atau sampai sekarang pada zaman modern seperti kita pahami atau kita alami sekarang ini. Jadi kemampuan kita, ilmu yang kita miliki, apakah ia ilmu yang berhubungan dengan ilmu alam, ilmu kemasyarakatan, ilmu-ilmu itulah yang kita gunakan sebagai alat di dalam memahami Al-Quran. Demikian juga hadis-hadis Rasulullah yang dipraktekkan, yang dikerjakan, yang diucapkan, yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerlukan pemahaman dari kita-kita yang mempunyai ilmu pengetahuan, yang mempunyai ilmu kemasyarakatan. Kita mengharuskan atau kita diharuskan untuk memahami hadis-hadis tersebut. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dialami oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana para sahabat Nabi, di mana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mencari apa-apa saja yang dipahami oleh Rasulullah tentang Al-Quran, kemudian dijadikan sebagai hadis, dijadikan sebagai amal dari kaum muslimin pada saat itu. Kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in. Selanjutnya adalah tabi'in. Pada dasarnya kita bisa memahami pemahaman-pemahaman yang dilakukan oleh tabi'in adalah orang yang sesudah tabi'in itu pada dasarnya berasal dari apa-apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, kemudian diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya ketika melaksanakan ibadah, ketika melaksanakan kegiatannya, sering terjadi perbedaan dalam perbuatannya. Sebagai contoh kita bisa kemukakan dan kita bisa mempelajari dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara singkat kita katakan pada kali ini bahwasanya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia salat pernah membaca basmalah
dalam salatnya secara jahar. Sehingga para sahabat mengatakan, saya salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca basmalah. Kemudian pada hadis yang lain dari sahabat yang lain mengatakan, saya salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi saya tidak mendengar atau saya tidak mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca basmalah. Ini melahirkan perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Kemudian diikuti oleh mereka-mereka pada masa tabi'in sampai kepada hari ini. Ada orang-orang yang ketika dia beribadah, dia membaca basmalah ketika salatnya secara jahar. Namun ada juga sahabat atau orang-orang sesudah mereka itu melaksanakan basmalah atau membaca basmalahnya secara sir. Bahkan kalau kita baca buku-buku fikih, ada di antara mereka yang sama sekali tidak membaca basmalah di dalam salatnya. Contoh lain bisa kita ungkapkan atau bisa kita kemukakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memahami ayat tentang wudu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat ini dipahami dengan mencontohkan kepada sahabat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah berwudu dalam membasuh anggota wudunya satu-satu kali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kali yang lain membasuh anggota wuduknya dua-dua kali. Di waktu yang lain lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh anggota wuduknya tiga-tiga kali. Ketiga hadis ini adalah sahih. Artinya, perbuatan-perbuatan yang beragam ini dilakukan oleh Rasulullah dan benar dan pernah ini dilakukan. Kalau kita lihat dari hadis atau dari kualitas hadis yang dipahami oleh ulama, sebagaimana saya katakan tadi. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak kasus-kasus atau banyak masalah-masalah, apakah itu berhubungan dengan ibadah, muamalah, dan lain-lainnya, itu yang dikerjakan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Rasulullah itu beragam. Keberagaman yang dikerjakan oleh Rasulullah kemudian itu menjadi amal di kalangan para sahabat. Para sahabat karena menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, sebagai panutan, sebagai contoh dalam melakukan ibadah, dalam melakukan aktivitas keseharian, di mana sahabat tidak mempermasalahkan keberagaman yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika ada seorang sahabat mengatakan, saya salat di belakang Rasulullah, namun saya tidak mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca basmalah, tidak dipermasalahkan oleh mereka yang salat di belakang Rasulullah, di mana mereka mendengar basmalah dari Rasulullah. Demikian juga dengan yang wudu seperti yang saya katakan tadi. Para sahabat Rasulullah tidak mempermasalahkan apakah Rasulullah itu membasuh 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut. Kenapa tidak perlu dipermasalahkan? Karena mereka meyakini apa yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah sebuah kebenaran. Tidak ada keraguan. Karena Rasulullah adalah orang yang maksum, orang yang tidak berdosa, dan orang yang tidak pernah berkata, tidak pernah berucap, kecuali didasarkan kepada wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini adalah sebuah pedoman bagi sahabat-sahabat, sehingga keberagaman dalam beribadah itu tidak pernah dipermasalahkan sepanjang itu bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberagaman ini terus berlanjut pada masa tabi'in, sesudah sahabat, di mana pada masa tabi'in ini kita tahu bahwasanya para tabi'in adalah orang-orang yang dalam fikih berupaya belajar dari sahabat tentang bagaimana ibadah Rasulullah, bagaimana aktivitas Rasulullah keseharian. Apa yang mereka dengar dari sahabat yang merupakan informasi sahih tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ikuti sebagaimana sahabat mengikuti. Ini juga berlangsung di kalangan tabi'in tanpa ada permasalahan, tanpa ada kericuhan. Karena sebagaimana dikatakan tadi, bahwasanya tabi'in juga meyakini apa yang berasal dari Rasulullah itu adalah merupakan sebuah kebenaran. Pada masa tabi'in, di sini mulai muncul yang kita sebut sekarang dengan masa mazhab. Ada mazhab yang populer yang kita kenal sampai hari ini. Di antara mazhab tersebut adalah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, ada mazhab Zahiri, ada mazhab Zaidi. Ini adalah mazhab-mazhab yang boleh kita katakan sangat populer di telinga kita. Tapi masih banyak sebenarnya mazhab-mazhab selain yang disebutkan tadi. Arti mazhab berasal dari kata-kata zahaba. Zahaba dimaknai di dalam kitab-kitab fikih itu dengan pendapat. Jadi kalau dikatakan zahaba syafi'iyah, umpamanya pengikut-pengikut Syafi'i berpendapat. Zahaba jumhur ulama, umpamanya itu pendapat jumhur ulama. Dalam hal ini arti mazhab adalah isim makan yang mengartikan adalah tempat berpendapat para ulama. Bisa kita sebut juga mazhab adalah pola pikir yang dianut oleh ulama. Mazhab Hanafi adalah pola pikir yang diikuti atau pola pikir yang diamalkan oleh mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i adalah pola pikir yang dianut oleh Syafi'i. Mazhab Zahiri adalah mazhab yang dianut oleh mereka-mereka yang bermazhab dengan mazhab Zahiri, yang diimami oleh Ibnu Hazmin. Ini adalah arti mazhab. Di mana mazhab ini ketika atau bisa kita pahami, mereka ini mencoba menyeragamkan apa yang didapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mazhab Hanafi beramal dengan apa yang berasal dari Rasulullah, beramal dengan Al-Quran yang merupakan sumber hukum, yang merupakan dalil. Ketika mereka beramal, mereka menganut pola
mempunyai kaedah, mempunyai aturan yang berbeda dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki berbeda dengan pola pikir yang dianut oleh Syafi'i. Mazhab Syafi'i juga berbeda dengan Hambali, dengan Hanafi, dengan Maliki, dan dengan Zahiri. Kendati mereka ini semua kita pahami berbeda dalam mengambil pola, dalam menggunakan pola berpikir, bukan artinya mereka tidak paham dengan pola-pola yang dianut oleh mazhab yang lain. Artinya, mazhab Hanafi atau pengikut-pengikut Hanafi, mereka paham, mereka tahu dalil-dalil pemahaman-pemahaman yang digunakan oleh mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Zahiri, dan lain-lainnya. Demikian juga mazhab Maliki atau pola pikir yang menganut Maliki, mereka itu paham apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh mazhab-mazhab yang lain seperti Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Demikian juga dengan Syafi'i dan yang lainnya. Mereka paham, mereka tahu, mereka tidak menyalahkan mazhab yang lain. Karena dalam pengetahuan mereka, dalam pemahaman mereka, semua adalah kebenaran. Tapi mazhab sebagaimana yang kami katakan tadi adalah merupakan satu pola yang mereka pilih dalam memahami hukum. Karena menurut mereka boleh jadi kita akan menjadi sulit, akan menjadi susah ketika kita harus beramal dengan keberagaman dalam satu saat. Mazhab Syafi'i, kita ambil sebuah contoh. Ketika mereka memahami ayat wudhu seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya Syafi'i tahu ada hadis yang dikerjakan atau ada hadis yang berbicara tentang basuhan wudhu itu satu-satu kali, berbicara 2 kali, berbicara 3 kali. Tetapi kemudian Syafi'i memilih basuhan 3 kali menjadi basuhan yang sunat. Basuhan yang 1 menjadi wajib. Artinya ada sebuah penekanan pada satu perbuatan di antara keberagaman itu. Mereka menetapkan 3 kali itu, kalau dalam bahasa kita, lebih bagus. Boleh jadi lebih rata, boleh jadi lebih bersih daripada 1 kali atau 2 kali. Namun mazhab yang lain memilih 1 kali basuhan. Artinya bukan mereka tidak mengatakan 2 kali dan 3 kali itu tidak bagus. Intinya menurut mereka adalah basuhan ketika wudhu itu adalah suci. Anggota wudhu yang kita basuh, muka, tangan, semuanya adalah tujuannya adalah suci. 1 kali artinya adalah rata, adalah bersih. Maka mereka mengatakan bahwasanya 1 itu juga dapat dilakukan sebagai sebuah perbuatan yang merupakan sunnah Rasulullah SAW. Ini melahirkan adanya mazhab karena mereka mempunyai pola, mempunyai satu bentuk pemikiran
dan mereka menetapkan dalam memahami Al-Quran dan hadis, sehingga antara satu madhab dengan madhab yang lain terjadi perbedaan. Namun sebagaimana yang saya katakan, perlu kita ingat, di kalangan mereka tidak pernah menganggap bahwasanya pendapat mereka adalah merupakan satu kebenaran yang hakiki. Imam Syafi'i pernah berkata, "Idza sahhal hadis fahuwa madhhabi." Artinya, apabila satu saat, apabila nanti Anda mendapatkan hadis yang lebih sahih dari apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, maka dia mengatakan fahuwa madhhabi. Maka pendapat yang paling sahih itu adalah pendapat Syafi'i sendiri. Artinya dia tidak mengunci apa yang dipahami dari Al-Quran dan hadis itu sebagai satu-satunya sebuah kebenaran. Tetapi mereka atau madhab Syafi'i menganggap kebenaran yang dia dapat, kebenaran yang dia pahami adalah satu kebenaran di antara kebenaran-kebenaran yang lain. Demikian juga dengan mazhab Hanafi, berpendapat sama. Apabila ada pendapat-pendapat yang lebih bagus, yang mempunyai landasan, yang mempunyai alasan yang lebih kuat, maka madhab itu berpendapat itu adalah merupakan pendapat atau yang mereka ambil dari semua pendapat yang ada. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan sebuah keharusan terjadinya perbedaan pendapat itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi peluang di dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya ada peluang untuk para makhluknya, untuk para ilmuwan, untuk para pengkaji, untuk berbeda pendapat. Seperti yang kami katakan tadi, Rasulullah berbeda dalam memahami ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu sendiri. Kita sebagai muslim mempunyai peluang berbeda dengan apa yang sudah dipahami. Boleh jadi karena disiplin ilmu yang berbeda, sangat boleh jadi juga karena masa yang berbeda, sehingga kita mempunyai peluang untuk berbeda. Apakah perbedaan di antara sesama kita yang hidup semasa dan sezaman, atau kita juga berbeda dengan ulama-ulama yang dia itu hidup pada masanya. Apakah itu hidup pada masa sahabat, tabi'in, masa madhab, atau masa-masa sesudahnya. Kita punya peluang untuk terjadinya perbedaan pendapat. Sehingga keberagaman itulah yang disebut dengan madhab. Keberagaman pola pikir itu memunculkan yang namanya madhab. Ini menjadi penting untuk landasan kita supaya kita dapat mempelajari, supaya kita dapat mengkaji bahwasanya perbandingan madhab itu penting untuk dipelajari. Perbandingan madhab itu adalah sebuah disiplin ilmu yang mempunyai landasan yang kuat dalam kajian keislaman. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.